Dulu Masnya kerja situ sudah berapa bulan Mas? 2 bulan. 2 bulan ya Mas. Kemarin tuh aku tidur di tempatnya Mudin Mas, pas apa kan kemarin itu kan balik dari Semarang habis liatin mobil itu kan aku balik Mas lah. Itu aku nginep tempatnya Mudin, terus paginya balik bareng sama dia Mas. Dari apa Mas? Dari apa ya itu? Kemarin dari apa ya pulang? Jumat malam Mas aku pulang Mas. Terus Sabtu nih bawa ke foto itu. Berarti Mas kuliah di Semarang? Iya Mas, di Semarang beberapa hari ini dari itu Mas, Juni awal itu sering pulang aku Mas. Soalnya nanti ini kan Juli kan UAS ya. Habis UAS nanti naik semester 5, paling pas masuk kuliah lagi aku jarang pulang Mas. Soalnya ini kalau misalnya ini belum pulang ya Mas, jalannya ke arah Semarangnya yang macet sekarang Mas. Yang Kudusnya kan dari apa K3 itu kan sudah macet itu Mas, sudah macet total itu Mas. Terus masuk Kali Babon juga macet, jalannya dibenerin Mas. Jadi aku nggak pulang, main wasnya di sini paling Mas, nggak di Semarang. Satu semester berapa tahun Mas? Berapa bulan? Satu semester? Komen 2 semester tuh kayak berapa bulan ya Mas? Kayak aku itu mah nggak tak hitung ya Pak, itu lulusnya minimal 4 tahun Mas. Paling kayaknya nggak salah tuh 1 tahun tuh 2 semester kayak Mas. Ini kan sudah nanti naik apa semester 5, paling nanti awal tahun ya enggak akhir tahun ya semester 6 paling Mas. 1 tahun 2 semester kayak Mas, sampai 8 ya Mas. Iya. Jadi jangan rumah mana Mas? Sama Mas Udin itu? Blora. Oh Blora? Iya. Jauh ya Mas, Blora Mas. Jauh. Naik motor ya kerasa Mas. Iya. 3 jam. Wah. Ini tuh tugas akhir Mas. Jadi tugasku tuh suruh buat 20 orang Mas. 20 orang? 20 orang dalam waktu 45 sampai 1 jam Mas. 1 orang 45 sampai 1 jam Mas. Tugas akhir. Enggak dikerjain ya. Enggak dapat nilai tapi dikerjain ya. Capek Mas. 20 orang lama. Itu misalnya dikebut 1 hari 15 jam Mas. Iya. Aku makanya paling awal-awalan kayak dosen sama kayak pas awal-awalan gitu tak buat lama Mas. Tapi nek sudah akhir-akhir kayak gini paling tak buat paling sudah sampai 45 menit ke atas, 47 apa 50 gitu sudah tak selesaiin Mas. Jadi nggak pakai lama-lama. Kemarin lu pakai video pakai ini Mas. Wah, lupa ngecilin apa kualitasnya kan masih 4K 9 GB Mas. 1 jam lebih sedikit 9 GB 1 video Mas. Terus aja ya Mas. Ya. Makanya sekarang aku pakai Android. Terus Android itu tak isi apa channel YouTubeku kan Mas. Suruh ngupload di YouTube, nanti kalau sudah tak buat playlist semua, tinggal ngirim ke website kampusku Mas. Tapi ini sudah kurang ini doang kok Mas. Umum ini tuh tinggal 3, ini sama jenengan 2, kurang 2. Yang dosen karyawan sama orang tua sudah tak kirim semua Mas. Ini enggak gitu lah, kepikiran tugas maksudnya pas UAS nanti enggak kepikiran tugas ya. Tugasnya lama-lama. Capek Mas kuliah? Nek capek yang bikin males tuh apa Mas? Jam pagi nih loh Mas. Kuliah jam pagi ini yang bikin males Mas. Kalau yang kayak jam siang apa jam 9 apa jam 10 gitu masih enak Mas. Kalau apa namanya buat bangun tidur lah, kita tipikalnya tidurnya malam-malam ya Mas. Bangun jam segitu kan rasanya tuh kayak gimana ya, antara enak sama enggak. Malah biasanya mah ada masuk 6:30 sudah masuk Mas.
setengah 7. Nah, kalau semester ini malah itu mas, malah lebih ngeri daripada semester sebelumnya mas. Ini yang sebelumnya itu 22, biasanya enggak 22, 23 SKS, 22 tim mas. Ini semester 4 ini 24 mas. Jadi 24 itu ada hari, yang paling capek itu hari Rabu Kamis mas. Rabu itu jam segini aku baru pulang mas, baru sampai kos. Berangkat dari jam 7 pagi. Jam 7 pagi mas. Jadi hari Senin tuh cuma 3, Selasa 2, Rabu nih yang nggak enak mas. Rabu Kamis udah pulangnya habis maghrib. Terus hari Kamis saya berangkat jam setengah 7 mas, baru sampai kolam renang. Jadi kan tahu Benteng Rider gak mas Semarang? Arah Tembalang masih maju sedikit, punya Yonif Rider itu di situ. Dari kosku tuh ada setengah jam, hampir setengah jaman mas. Soalnya pagi kan jalannya macet banget sih mas. Berangkatan anak sekolah, orang kerja, gitu biasanya. pengen bisa berangkat itu aku nggak tidur mas biasanya. Habis kuliah biasanya tidur, baru nanti nunggu jam selanjutnya berangkat lagi mas. Nah tak begitu, ini nggak tak begitu, remuk mas di badan, capek ya mas. Gini ya enggak, aku tahu mas, semua yang didapat dosen ini tuh disuruh satu orang itu 45 sampai 1 jam mas. Minimal 45. 45. Wah, ampun pokoknya mas, dapat dosen kayak gini. Teman gue pada banyak yang belum, pada yang terakhir 30 Juni. Makanya ini tak kebut mas, kan hari Senin nggak harus selesai, terus ngerjain tugas satu lagi, udah kelar aku. Enggak gitu lah, kelamaan mas. Soalnya juga dosen sekarang tuh umpak-umpakan mas, ngasih tugas kok. Ini kayak istrinya Ucinnya lagi itu tuh UAS juga kan mas, di UT kan. Itu Mbak Ejel kan mas? Mbak Punaan. Oh. Yang bikin males itu tau mas, berangkat pagi. Gak tau ini nanti semester 5 kayak gimana nih kuliah. Oh, dapat berapa SKS belum tahu aku. Nanti semester 6 yang sudah nggak bisa santai, sudah harus mempelajari cara bikin skripsi. Terus sama semester 7 ini nanti ngajuin judul sama apa namanya, minta ngajarin dosen buat skripsi kayak gitu. Nanti semester 8 ini tinggal ngumpulin. Jadi semester 8 sudah nggak jarang di kampus kan. 6 masih sering ke kampus tapi nggak sering-sering banget mas. Tapi kalau sudah 7, 8 itu sudah jarang Ngurusin skripsi. ya, ngurusin skripsi sama ngajuin judul. Udah cuma gitu-gitu doang di sini. Ya yang paling lama ya pas buat skripsi ini tuh, yang paling nunggu ACC ini doang yang lama mas. Kalau nggak nunggu ACC ini tuh cepet kuliah mas. Dosennya dapat enak, sudah kenal, wah kuliah cepet banget mas. Tapi nek dosennya killer, kalau ngajar kayak gimana gitu, wah lama mas, bisa mundur. Tapi nek masih mundur gitu ya mas, nek kuliah nggak dibayar, hangus nanti mah. Jadinya yang seharusnya kita ibaratnya walaupun sudah nggak ada kuliah tetap bayar kita mas. Soalnya jadi biar mempertahankan file-file yang kita sudah selesai semua di mata kuliah itu semua itu mas. Jadi semester 1 sampai 8 nek jenengan nggak bayar, wah keblokir sudah mas, sudah gak bakal bisa ikut skripsi. Makanya harus mempertahankan apa, data-data yang kita sudah selesai kuliah itu mas, baru bisa apa, bisa ngajuin apa, maksudnya bisa skripsi gitu. Soalnya juga kayak
apa saudaraku yang di Balikpapan gitu mas kemarin, dia nunggu ACC dari dosennya agak ruwet jadi mundur mas wisudanya mas. Tahun depan. Iya tapi tahun 2000 berapa ya, 2022 seharusnya dia sudah lulus mas, tapi mundur 23 seharusnya sudah lulus mas, tapi cuma mundur 2024 ini. Tapi alhamdulillah kakakku mah dapat lulusan terbaik mas, tinggal nunggu yang lama ya ACC dosennya itu tak mas yang bikin gak enak. Dulu aku gak pengen kuliah sih benernya mas, benernya gak pengen kuliah, pengen langsung kerja itu, tapi kok disuruh kuliah ya udah mas, ini geser sini sedikit ya mas biar ya kena situ dia nakal. Biasanya nek pas benerin mobil yang sebelah sini, yang sebelah ini biasanya sama Om Udin gak kemarin itu pas lagi trouble habis di remap, aku ke Pati seminggu ada 3 kali mas sama Om Udin. Soalnya benerin habis remap terus lepas EGR. Nah itu kemarin yang pertama yang habis dilepas EGR bocor itunya mas, jadi selangi yang habis dibuka itu bocor, terus apa kayak pentilnya itu pecah, nggak kuat nahan klem-klemannya itu kan pecah, terus sampai terbang berhenti disusul sama orang ACMRT nya langsung mas, katanya suruh nunggu dulu, terus juga kulennya apa kulennya habis loh mas, cepet habisnya soalnya kan dari EGR ditutup, terus dari mesinnya juga masih ada udaranya, makanya nyedotnya banyak. Langsung kemarin pas di Toyota tak beliin pulen buat jaga-jaga mas. Udah pokoknya aku masalah mobil mesti sama Mudin mas, pasti itu. Nggak tahu ini Mudin nanti tanggal 29 sibuk apa enggak mas. Nah jangan mau ikut gak apa-apa mas, ikut itu apa, lihat Ganesha diesel di Salatiga. Nek Mudin gak capek yo main berangkat mas. Capek mungkin enggak berangkat kerja. Aku juga ya harusnya salah ngambil itu mas apa jurusan. Nah tapi aku baru kenal otomotif barusan ke otomotif barusan ya pas sudah masuk kuliah ya mas. Nah sebenarnya senengnya sudah lama, mungkin aku bisa ngambil otomotif mas. Iya. Ini mah sekolah SMA itu ambil jurusan mekanik. Oh mekanik ya mas. Sahar jadi mekanik mas, benar. Enak jadi mekanik. Sudah kerja itu enak mas, jadi ngapa-ngapain bebas, tinggal ngumpulin uangnya. Hobinya gini ya, ngabisin uang di hobi. Nah aku hobiku banyak mas, mobil sama nge-game, jadi uangku ya tak buat dua itu tok mas. Misalnya mau apa raket mobil lagi, paling game tak tinggal dulu, paling nanti sudah selesai baru nyalain lagi, baru top up game. Nah, kemarin ini jadi main Mobile Legends ya mas? Enggak. Pas kemarin ini ada apa namanya skinnya Jutsu Kaisen yang Gojo itu tak ambil habis berapa itu mas? 800 atau 900 kurang lebih segitu kan. Ini tak jual lagi mas. Sudah sekarang udah jarang ngikutin ML. Nggak jual, nggak tahu itu berapa deh. Jadi jangan balik ke Blora berapa minggu sekali mas? 2 minggu. 2 minggu ya mas? Lebih enak gitu sih mas, daripada di habis apa seminggu sekali tuh capek mas. Sekarang ya seminggu aja nggak kerasa, tiba-tiba sudah Jumat
udah minggu lagi, sudah malam minggu, besok Senin. Masa sini dibayar enak mas, soalnya masa kan sekali mijet kan saya dia langsung ke apa kayak ibaratnya anatomi tubuh mas. Jadi ini misalnya ada yang cedera bagian apa gitu entah bagian sini apa gimana itu sekali masas itu bisa sampai 500.000 mas. Saya omongannya lebih besar daripada mijet biasa mas. Tapi aku nggak minat sih mas, soalnya ya yang biasanya minat sih minat, tapi saya nggak minat itu di ngapalin anatominya tubuh tuh mas. Jadinya kita salah mijet kan, resiko. nah resikonya. Makanya ini aku tadi paling yang part 1 tak lewatin soalnya bagian sini kan dia pakai celana panjang ya nggak apa-apa mas. Terus sama perut part 10 nggak boleh mas, soalnya bagian perut bagian rawan itu dia nggak berani. Terus ini juga nggak nganjurin nggak usah perut mas ya pak. Tapi yang masih masyarakat tuh masih enak mas, jadi bisa tak panggil misalnya di Semarang doang ya nggak enak, paling mesti aku yang kesana. Tapi nek di rumah paling tak suruh manggilin siapa gitu, jadi lebih enak. Yang nggak enak tuh dosen, nyari jamnya dosen tuh yang susah. Sama karyawan kemarin aku security ya mas, security kalau karyawan jadi lebih gampang. Kemarin aja Jumat aja itu habis, seharusnya pengen pulang siang mas, tapi jam 8 suruh masak soalnya ada banyak dosen kan. Ya udah ambil kesempatan buat nyari dosen. Enggak gitu wah nggak selesai mas, paling males kalau nggak selesai. Aku gini masa sini itu sak kuatnya mas, soalnya kuatnya 2 ya 2, 1 lah gitu ini. Kan saya kurang 3 agak nyantai sedikit mas. Kurang besok masih tanggal 24. Terakhir 30 Juni ini mas. Gitu ya teman-teman, masih ada yang dapat berapa? Belum ada separuhnya malah mas. Totalnya kan 20, Iya. orang tua 5, maksudnya gak keluarga. Terus boleh misalnya cuma keluarganya itu cuma anak tunggal ya boleh ngambil yang jaringan yang keluarga gitu nggak apa-apa. 5, dosen karyawan 5, dosennya 2, karyawannya 3. Yang paling banyak tuh umum mas, 10. Paling males ini tuh. Seminggu lagi. Iya seminggu lagi mas, tapi aku kan sudah tinggal ini jenengan sudah kan tinggal 2 mas. 2 tapi posisi sudah mode serius ya cepet mas. Kuat tahu sehari 2 kali. Aku pernah sehari 3 orang pernah mas. Itu pagi sampai siang, terus sore ini itu pernah malamnya ke kampus dapat 1 lagi, jadi sehari 4 kali mas, dapat orang 4. Itu pas benar-benar niat biar agak cepet. Nah nggak tak gituin, kemungkinan ini masih dapat baru berapa 10 mas, yang umumnya masih belum selesai. Sekarang Mbak Semarang kan tak target mas. Aku Mbak Semarang harus dapat dosen 1 sama orang masjid agung 2. Saya ada temanku di sana mas, ya tak kabarin itu nggak masa setahun mas. Nah, dia nih mau, ya udah aku nggak kesempatan dapat 2 orang. Terus pulang kemarin Mas Nayong, temennya Om Udin sama temennya papai saya ya, lumayan enggak gitu, nggak cepet selesai mas, males Pikiran. nah jadi nek mau tidur mau nyantai gitu, masa suruh bare kecil. Aku pas sekolah tugas gawe paper pikiran. Oh iya jadinya itu ya, mekanik sih buka buat apa kayak enggak mekanik aku. apa mas? Aku kan jurusan
IPS. Oh sama berarti mas, aku UPS. Terus ini kelulusannya disuruh buat paper persyaratannya. Oh aku enggak ya mas. Gak tahu itu di Blora cuma sekolahku doang. Oh aku kan SMA 2 sini mas. Iya. Nah jenengan tahun berapa mas lulusnya? Baru lulus. Oh lah 2000 berapa jenengan mas? 2006. Oh jenengan 2006. Ya. Walah aku juga baru lulus mas, tapi ya sih sudah tahun-tahun kemarin sih lulus. Soalnya kan dulu TK kan pindah-pindah hampir sempat ngulang, terus nggak jadi mas. Nah kalau pas dulu di Balikpapan tuh disuruh ngulang, soalnya pindah-pindah terus kan. Nah terus aku pindah nggak jadi ngulang mas. Jadi aku 2002 aku mas. Jadi saat tingkatanku itu ada yang sudah nikah, enak ya. Tapi aku juga mikir mas, nikah sekarang ya belum punya apa-apa, buat apa ya? Banyak sudah yang nikah mas. Tapi aku enggak cepet-cepet Nikah duluan. Nah itu sih resiko mas, bahayanya di situ. Aku juga mikir nikah sekarang terus tak pakai nyopo bojo-bojo. Biasanya entah saingan dulu nih. Temanku ada mas, itu mas apa cewek kurang berapa step lagi, 1 step lagi mau lulus SMA mas. Dia sudah hamil duluan gara-gara cowoknya itu. Jadi dia sebelumnya lulusan itu padahal lulusan kurang 2 bulan lagi mas, dia sudah nggak sekolah lagi, Tinggal ujian. nah padahal tinggal ujiannya doang gitu mas, kurang 1 step lagi. Jadi dia berarti cuma 2 tahun berapa ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 tahun itu berarti dia sia-sia mas. Soalnya dia keluarnya itu pas kelas 3 mas, kelas 3 SMA. Pas kelas 3 SMA tuh keluar dia pas kelas 12 ya persis dia keluar. Tinggal ujian, tinggal nunggu nilai, entry nilai, dapat dapat ijazah. Nah dia cuma mampir tok buat ngerasain SMA, habis itu keluar mas. Emane aku terus ya nih masa dari sini tuh dari sini ini tak buat lama emang mas, soalnya ngejar waktunya mas. Tapi gini mesti nanti pas sih mas. Kecil ini nah sekarang tak pas masanya tak buat ambil santai-santai dulu. Ada mas. Kuliah seminggu berapa? Nek punya aku ya mas, itu mah enak mas, sampai Kamis doang. Tapi kan jadwalnya kan padat terus mas, nek punya aku mas. Jadi Kamis itu sudah selesai mas matkulnya. Nek yang lain tuh ada sampai Jumat, mentok Jumat ya. Punya cewek itu kan dia satu kampus tapi beda prodi mas, dia FEB manajemen. Gak pernah masuk tapi sekali kasih tugas, wah banyak mas, suruh ngupload di IG, di YouTube, di TikTok. Nek manajemen kan dia soalnya manajemen kan banyak jurusan kayak pemasaran, apa bagian keuangan. Keuangan bisa mas masuk bank. Pemasaran tuh kayak jadi HRD apa gimana gitu. Dia masalah ngambil, seharusnya ngambilnya yang per bank. Kalau yang per bank malah enak, dia bagian uang mas. Ini suruh buat video gitu lah, gini lah. Tapi enaknya nggak pernah masuk. Tapi aku ya lebih enak masuk mas daripada nggak masuk. Nggak masuk tuh bosan nak dikosok. Iya. Nggak ada kegiatan sama sekali. Mendingan aku mau masuk aja daripada nggak masuk tuh. Ya resikonya ya tugasnya numpuk. Aku nggak suka mas tugas numpuk. Terus ya bisa ketemu teman-teman, nggak enak aja mas. Iya. Nek ketemu teman-teman mah
enak. nggak kerasa waktunya. Iya, jadi sehari itu lah ketemu teman-teman sebentar tapi kan enak gitu mas, nggak di kos terus. Cewek itu mesti di kos terus aja, jarang ada kuliah, jarang masuk mas. Nah, aku mah nggak suka gitu. Kalau aku mah kampusku deket Masjid Agung mas, Gajah, deket situ mas. Kan yang mobil ini tak pakai di Masjid Agung, bayarnya 1 bulan tuh 200. Belum juga mana mungkin tak tawarin kayak produknya itu mas, apa Sampurna yang kayak punya siapa ya temennya itu loh, tuh apa sih namanya, Kote itu hampir kayak rokok mas. Jadi dia yang diambil tuh filter itu mas, terus bentukannya tuh kayak mod tapi apa ya hampir mirip kayak rokok mas, tapi ngisipnya rokokan langsung. Ini itu kayak peraturannya filter doang mas. Jadi pas dibongkar tuh filter, terus dalamnya filter itu kayak ada besi buat manasin gitu mas. Namanya apa ya, IQOS. Itu jadinya kayak pot, tapi nek pot kan dia ngisi ulangi pakai liquid ya mas. Nah itu pakai kayak itu mas, filter rokok gitu. Jadi rasanya ada tembakau yang hampir mirip kayak rokok, tapi dia ngeses itu kayak pakai kayak pot gitu mas. Jadi ini satu pak itu isinya itu 30 ribu mas. Tapi aku kemarin nyoba, gak enak rasanya itu wah. Mendingan enak rokok biasa. Tapi nek sing tipikal kayak orang tua, kayak temennya Om Udin yang apa kantornya satu kini gali yang arah itu loh mas, Om mana itu panjang itu loh mas, yang punya adik mama itu yang di kerja sana itu kan bosnya yang pakai Innova putih. Nah itu kan pakai itu mas. Nah aku kemarin tak coba mas, nggak enak. Aku beli pakai itu, pakai Hexom, pengeluaran terbaru. iya mas, itu pengeluaran terbarunya Sampurna mas. Aku baru tahu, kasih tahu temanku Webster, ini gini siapa mas? Tulisannya Sampurna. Ini gini Sampurna itu loh. Masa lah? Iya rasanya tuh, wah unik mas, bener. Enggak kayak liquid nek rasanya anggur kan seger gitu sih mas. Enak. Itu wah rasanya kayak tembakau pun cuma isinya filter tapi rasanya ada kayak tembakau mas. Dan rasanya itu agak unik, makanya aku nggak terlalu suka mas. Ini ngepot apa rokok? Rokok ya. Nah, biasanya jadi itu kemarin baru beli lagi waktu yang biru. Wah, aku sama temen tapi masih tak bawa aku mas, dia belum bayar, tak jual 1.3 yang aku beli itu pada berapa tuh? Ini yang biru murah mas, yang ungu yang mahal. Kemarin aku dapat tuh beli 1.7, dapat harga 7. Iya. Hexom pak ya. Ini tak jual kayak bisa beli intercooler ya. Terus RTA nya yang tak pakai itu kemarin dapat dari teman tuh 1,4. Yang apa RTA nya doang itu mas, belum yang lain-lainnya. Terus banyak aku nge-vape itu mas, padahal aku nge-vape tuh baru-baru saja masuk kuliah 2023 awal. Mahal. Ya apalagi sekarang cukai kan naik mas. Nah yang bikin gak enak itu mas, cukai naik, harga pun naik 15% sampai 10% mas. Jadi yang asalnya liquid paling mahal itu 140, sekarang sampai 160, 155 itu semua mas. Males sih mas. Cukai naik. Tadi bang bakar-bakar sate mas? Enggak Enggak ikut jenengan? Enggak. Oh, Sip malam tadi pagi baru pulang ya?
Iya, pagi. Mas lepas baju ya mas. Jadi kan digali bagian apa mas? Maker. Meter. Iya. Oh. Mas ya mas. Tapi nek gini tuh mijet sih dapat banyak pengalaman mas. Tapi nek orangnya sih di masa situ kaki kayak gajah, baik berat mas kayak kemarin pas sebelumnya pulang itu aku masa dosen FEB. Wah, Nggak kerasa. iya mas, badannya besar mas. Tapi orangnya pendek mas, cuma badannya doang yang besar mas. Kudus besar mas. Apa mas? Kudus, kota Kudus. Ya lumayan sih mas, ya terkenal ya sama pabrik rokok itu tak ada jarum itu. Gimana Kudus kan cuma jarum doang itu mas. Nek Kudus gak ada jarum mah nggak mungkin terkenal dia mas. Orang bupatinya jarum beton. Itu sih bener bupatinya mas.
Semarang kayaknya tempat orang kuliah ya. Iya mas, banyak mas. Temanku juga ke sana, Hmm. banyak yang ke sana. Pasti masnya ya pengen jauh-jauh ya emang Semarang mas solusinya. Hmm, 9. Kalau gini saya sudah 39 mas. Saya sudah bisa memaintain si waktu nih. Mas tangannya mas. Ada, mas. Mas, mas. Nah, jangan main nak di Blora apa di sini mas? Ya di sini Di sana sepi mas. lumayan sepi. Di sini ramai. Aku ada di Semarang ambil. Di Semarang yang gak enak itu ya mas, masakannya mas. Kalau nggak pakai coba sini mas, sini. Apa? Nah, Semarang tuh gak enak itu apa mas? Masakan ini berarti kayak duplikatnya dari daerah-daerah mana gitu loh mas. Jadi di sana ada lontong telur, pakai lontong mas tapi nggak pakai gimbal. Ini gimbal di sini besar-besar mas. Iya. Kalau di sana cuma bunder segini mas, terus dipotong-potong. Karena aku nggak suka aku bilang kayak duplikat ya. Dia kayak resep itu nggak bikin resep sendiri gitu loh mas. Ibaratnya kayak Jiplak. jiplak gitu. Walaupun jiplak sama-sama resepnya gitu tetap lebih enak
dikucus nih aku mas. Dia saya pakai nasi, nih saya pakai lontong. Tapi parah mas, kalau Semarang tuh agak unik. Nah kemarin pas aku sebelumnya pulang itu ke malam Jumat, nongkrong jam 12 sampai jam 11, jam 11an mas ya? Itu sudah sepi mas, malam Jumat mas. Biasanya nggak sesepi kayak biasanya. Setengah satu tuh sudah sepi, tinggal yang nongkrong di situ tinggal aku sama 3 orang doang mas. Oh, di sini rame. Tapi nek umat-umatan mas itu kok kemarin tuh kok agak sepi, aku juga bingung. Tak tanya sama temen lu, tumben teng kok sepi gini-gini. Biasanya namanya sih rame, biasanya setengah satu masih rame mas, mah padet mah. Nah, Semarang tuh rame mah tengah malam mas. Kayak di Pahlawan itu nggak berani dia buka awal jualan di Pahlawan jam 10 kawan sama PP. Ini buka itu malam mas, jam 9, jam 10. Nah pas malam Jumat kok tak lihat loh, buka itu bunyi tapi kok sepi banget, kayak nggak biasa, nggak biasanya gitu mas. Aneh di Semarang tuh banyak hal aneh. Gak unik. Kalau di sana yang sepi ya. Di Blora mas. Tapi nek misalkan di Blora yang paling enak apa? Nggak ada. Masa nggak ada mas? Nggak ada. Aku aja kalau nongkrong ke Jawa Timur. Oh langsung Jawa Timur ya mas? Nah, Oh tapi Blora sudah Jawa Timur ya mas? Belum? belum. Oh, perbatasan ya? Perbatasan. Sampai Surabaya mas? Dekat kan dari Blora mas ke Surabaya? Dekat. Enak mas, dekat mas. Tapi nek lewat motor ke arah Surabaya itu lewatnya mana mas? Bojonegoro. Bojonegoro ya? Kan Bloran cedak perbatasan Bojonegoro nih. Oh. Aku yang masih bingung nek motor mas, mau ke jalan apa ke daerah sini. Nek mobil kan bisa pakai tol, ke motor tuh masih bingung aku mas. Lewat jalan mana? Ini cuma situ doang. Betul mas. Kami di sana kami Blora Kota. Oh Blora Kota ya. Jadi jenengan pelosok bang mas. Ya, Blora Selatan. Oh. Tapi nek desa-desa itu justru lebih enak loh mas. Iya, Kemarin pas diomongin, wah anjay, enak dekat sawah, gak usah pakai AC loh, tidur depan enak mas. Sudah dingin. rawan mas di sana. Yang mana? Blora. Oh. Kayak gangster gitu ya mas. Iya, antar perguruan silat-silat dulu. Oh. Oh di sana perguruan silatnya apa mas? Banyak mas. PSHT ya mas ini. Iya, SHT, SPI, Garmusa, PSHW. Oh iya, Pakar Nusa ya. Cuman tuh ya juga rata-rata banyak dari PSHT ya mas. Iya, keras. Tapi ini sudah kumpul, wes banyak ini mas. Aku pulang nongkrong aja mau
dibacok. Hati-hati loh mas, bener. Kadang masih jam 1 loh. Sama orang-orang gak perguruan gitu mas. Tapi dia nggak pakai identitas, Oh, ditutup. pakai identitas ya atau itu mas, dikeluarin lah langsung. Gak mungkin enggak. Ini kaki jenengan nggak ada yang bermasalah mas, Nggak. pas tertarik. Ayo tak tanyain dulu emang ada apa seperti itu kalau jangan ditarik mas kaki dulu. Ada mas. Iya. Di sini nggak ada ya? Ada di dekat rumah temennya Om Udin yang namanya Banayong mas, yang pertigaan lingkar sana ke kanan itu lurus dikit kemarin pernah ada. Mas Udin tahu, Om Udin tahu mas, pas itu pernah diceritain yang tadi malam sama pas nongkrong sama aku itu temennya mas Om Udin kan temannya papa kerja dulu di Indah mas. Terus keluar kok jelek sekarang ekspedisinya tuh agak ruwet gitu mas, terus masuk di gali gini. Nah, terus kok enak ya udah kemudian tak mintain nomornya, minta nomor kemudian terus tak ajain upgrade mobil ya mau jadi setiap aku upgrade mobil apa yang tak bikin gitu ya nanti mau tak lepas pangkone itu dikeong itu mesti sama Om Udin mas. Aku kemarin di Pati bolak balik Pati sama Om Udin, terus pas kemarin juga pas ngambil mobil di Semarang sama Om Udin juga. Walaupun ada omku itu mas yang lebih ya hampir setara sama Om Udin, tapi pengalamannya ya aku tak cari temen tuh yang pengalamannya banyak. Ya Om Udin kan pengalamannya di luar pas pakai truk gitu kan banyak sih mas. Nah makanya aku lebih sergam sama Om Udin daripada sama omku sendiri. Ya saya Om Udin kan tahu tentang segala hal macam ya apalah gitu lah. Kan aku bisa sama Om Udin mas daripada sama omku sendiri. Ini misalnya mamaku kayak nanti besok kan habis beli mobil baru mas di Alphard itu kan. Ya. Datang besok tuh disuruh iring-iring sama saudarane dari mbah dari mama. Ini katanya suruh iring-iring. Terus malamnya mau berangkat ke Jepara. Papa kan masih Jepara mas. Papa saya asli Jepara. Tidak berapa Jepara? Jepara dekat mas. Enggak 1 jam nek jalannya lancar loh. Yang bikin jauh itu apa mas? Ke Pati, ke Jepara kotanya. Itu tuh kayak ngelewatin kayak apa ya? Kayak sini tuh ngelewatin Demak dulu kan mas, Yeah. Demak, terus Demak kota, terus ada ya baru Semarang, ya kayak gitu gue mas. Jadi yang bikin jauh ya, terus jalannya yang kayak gitu itu, yang sih dekat mas. Orang omku sendiri aja loh, apa istrinya tanteku yang kerja di yang bosnya Innova Putih loh mas. Iya. Kan di sana kan aja ya sih nggak tak boleh bawa mobil kok mas. Soalnya yang aku sudah tahu, saya pas dulu kan ke Malang ke Batu itu kan sama Om Din juga pas ada Budi dari Balikpapan pulang itu mas, jalan-jalan ke Batu itu tuh pas naik elep itu pas dibawa Om Udin ya mas, itu tuh dari Kudus berangkat ke sana itu soalnya irit pas pulangnya dibawa omku boros. Perbedaannya aku tahu sendiri mas, makanya mobilku mobilku diesel kan nggak tak boleh bawa apa mobilku ini. Dia bukan orang khusus doang yang tak boleh mas, kayak Om Udin, papaku itu boleh, justru Om Udin sih tak bolehin om. Nah mas, Paham. soalnya dia sudah paham tentang mobilku juga, apalagi dia juga jualan apa sopir kan mas. Iya. Nah
yang tak bolehin cuma Om Udin tok. Padahal itu cuma ya ibaratnya nek dianggap saudara sih sudah. Padahal aku kenal Om Udin itu baru berapa tahun mas, belum masih 2 tahun kok, belum ada kayak. Paling nanti akhir tahun ini 2 tahun ini Pak. Itu aja sudah tak beli mbak mobil. Soalnya aku tahu mas, tipikal orang ngegasnya yang apa enak, irit BBM sama yang orang asal ngegas di apa diedak terus nggak pernah dijeda. Yo kenceng sih kenceng mas, cepet sampai tapi kan emang solar ya sih mas. Nanti kayak mama aku mah nyantai solar berapa pun bakal dibeliin. Dan misalnya pas yang nyewa itu uangnya cuma terbatas kan kasihan walaupun cuma solar tok loh ya mas. Makanya omku nggak tak beliin. Itu aku mama papaku ngikut aku mas. Pokoknya mobilku kan namanya segedon sih, saya besar kan. Pokoknya yang boleh bawa segedon cuma papa ambil mungkin pak. Selain itu nggak boleh aku mas. Mamaku sama papaku ya gak manut mas. Pokoknya dipinjam sama saudaraku yang omku yang nggak tak boleh. Saya takutnya apa mas? Boros BBM ini. Iya. Apalagi itu tak isi Pertamina Dek mas. Berani dia. Nek misalnya di edak terus diisi Pertamina Dek itu full loh kemarin pas mau ke Pati 900 susuk 4000 mas. Pertamina Dek itu 15.400 loh mas. Makanya aku ya tak bolehin. Nah misalnya dia buat jalan kayak segitu terus tak teter mas itu nih solar ya. Iya. Nek dia mau beliin mah gak apa-apa. Ini nggak mau beliin nak resiko mas. Makanya aku nggak tak beliin. Nah Om Udin is monggo bawaan aja om, gak apa-apa. Nah sama Om Udin situ mas, tak losin bawaan aja om. Soalnya aku juga pernah itu pas berangkat ke Jogja itu mas, itu mobil depan tuh yang salah tuh mobil depan. Nah Om Udin kan ngerem agak mendadak sih mas, tapi gak langsung set gitu kan. Nah dikira apa mobilku nabrak mobil Innova depan sama-sama orang Semarang kan Semarang tadi asliku Kudus. Nah terus orangnya turun padahal loh nggak kena mas. Kemudian masalah ngerem kan oke mas, remnya bagus pas itu mas. Soalnya kan itu kan sudah apa depan belakang mas pengerimannya mas. Jadi set ya set, tapi aku ya sih tak suka dari Udin ya. Itu kita sih bawa aku kayak sudah kena itu katanya mas. Ini sih tak bawa aku. Nah Udin bisa pas paten kenceng kan ya nggak terlalu kenceng kayak standar orang pas lampu merah gitu mas. Nah tiba-tiba depan udah dadak banget sampai mobil depan goyang mas sampai ngerime kesutan. Nah Udin untung yang bawa Udin pas ngerem kan pinter sih. Pas nanti biasanya lagi kasih tahu nih ngerem gini aja ya jadi injek lepas gitu. Jadi kayak digini-giniin mas, jadi biar stabil lah kayak gitu. Dikasih tahu kayak gitu. Jadi ngerem apa injek lepas aja ya. Jadi biar belakangmu enggak kedadapan. Injek lepas kan dia ngerem angkat gitu mas. Tak coba ya bisa mas, enak. Kan orang-orang langsung selesai. Nah belakangnya lah kayak nek Om Udin ngerime kayak gitu belakangnya truk mas. Belakangku pas itu pas mau berangkat ke Jogja. Nah tak disetnya Om Udin lah bahkan truknya nabrak. Iya. Nah turun terus wah nek mobilku disalahin kayak gitu mesti agak terima mas. Terus mau apa-apa wis beda si Om Udin ini orang jalanan kan paham sih masalah ngatasi kayak gitu mas. Aku gak dibeliin orang tua turun pas mau mabuk kayak medun mabuk apa-apa ngomongnya rasa medun wis banyak mobilku disalahin orang kayak gitu gak terima kayak pas di Semarang sendiri gitu kan. Orang dia yang salah kan mau belok kanan minimal dari tengah ya mas. Dari tengah enggak dari pinggir lihat belakang kosong enggak. Ya di belakangnya itu aku sudah kasih halangan kalau dia mau ke tengah mau belok kanan ya langsung belok, saya belakangnya kan aku. Ya aku juga sudah hazard malah enggak. Pas aku mau belok dia malah baru juga belok mas, dadaan enggak rating.
untung nggak kena, tapi langsung tak pas habis belok langsung tak berhentiin orangnya, langsung tak tegin, tak belokin gini mobilku, langsung dia berhenti. Nah jadinya mureng-mureng tak sikat lah mas, padahal enggak, aku sudah baik belakang tak dekengin biar gak ada motor kan mas, sudah tak sen juga. Malah nyebrang itu mah pelan padahal orang dikasih jalan belakangnya kan malah enak mas, langsung nutupin dari belakang. Enggak itu mah pas aku mau belok duluan kan, gara-gara kelamaan takut merah lagi, yaudah aku duluan, dia kok mah apa langsung belok gak ngesen terus mepet mobilku. Mobilnya mepet kan alarmnya kenceng mas, bunyi langsung, wah langsung tak dari depan. Untung dia gak, maksudnya nyetekku langsung gak jatuh gitu, langsung tak mepet, langsung tak belokin gini, langsung tak langsung ya ke Ngapura. Masih SMA kok mas, tolong tak bocotin langsung mas. Rasa motor ya, timbang maneman bungkongin kok nang motor mah tabrak nang ngene iki. Tak gituin mas, langsung ya mas Ngapura ini. Untung masih pas posisi itu pas lagi gak capek, pas lagi enak hatiku kan. Wah nek prok wes sama, bodoh amat nek aku. Untung le iki awakku gak kesel, pikiranku lagi fresh. Nek rak fresh awak sak gecek dasmu. Nek orang Semarang rata-rata ngawur-ngawur mas. Bener. Apalagi nek Semarang ya mas. Apa? Jam 3 jam, makanya nek aku pulang tuh tak jami mas. Nek hari Jumat aku pulang jam 1, habis Jumatan langsung pulang aku mas. Soalnya satu menghindari macet, dua jalannya masih agak sepi mas, belum serame-rame banget. Tapi ini sudah jenengan jam 3 masih aman mas. Pokoknya aku tuh gitu. Terus yang ketiga, pokoknya aku keluar dari Sayung minimal jam 3 sudah harus keluar dari Sayung aku mas. Sayung Polytron Semarang itu mas. Pokoknya jam 3 mentok gitu mas. Nek jenengan jam 3 ke atas, jam 4 wes. Saat situ sudah apa? 1 rok, 2 orang pulang kerja mas. Daerah Semarang nek sore mas, ya bener. Nek nyore pakai motor masih enak, tapi nek nyore sudah pakai mobil jam 4 ke atas, jam 3 ke atas sampai jam 5. Wah macetnya ya. Yang satu macet, kedua orangnya ngawur-ngawur. Ya naik motor ngawur-ngawur mas. Soalnya sudah ngejar pengen pulang, mas pokoknya dia bisa nyelip ya wis sambil diselip gitu mas. Orangnya pokoknya ngawur-ngawur. Nek nyelip gak mikir belakang, mas pokoknya dia nyelip gitu. Langsung gak mikirin belakangnya resikonya. Makanya Semarang tuh gitu gak enak ya mas. Jam 4, jam 3 ke atas udah harus waspada. Awalnya tak gituin mas, jadi semenjak beberapa lama aku di Semarang sudah tahu aku. Jam sedadannya dia udah tahu, oh berarti nek pengen gak macet ya aku minimal sebelum jam 3 aku sudah keluar dari daerah sini. Tapi sudah jam 3 ke atas mas, ampun Semarang itu sudah panas, macet. Apalagi nih pas buka puasa gitu mas, wah motor parkirin ngawuran. Soalnya punya orang dekat Masjid Agung mas. Jadi banyak orang jualan sama ya buat jualan PS apa gimana gitu. Wah parkirnya ngawur, sudah tahu jalan sempit, tinggal parkirnya usah enak ide lah. Mas nah sudah susu terutama tuh mak ya mas, paling males angel mas penguasa jalanan itu mas. Polisi loh, tangkap polisi loh mas, ceng polisi ini saya diomeli. Pernah aku lihat pas di simpang itu mas. Nah aku yang mikir apa ibu ini juga aneh, siang-siang kok ning simpang gak pakai helm. Mas dia mau mas polisi ini mandekin mak lebih parah daripada polisi langsung diem. Nah terus dibelo udah langsung tak tinggal aja mas, soalnya posisiku pas bawa mobil lah. Kenapa tuh kenceng ya, aku takut nek
diberhentiin lah mas. Duduk ya mas, kepala mas. Ya nek misalnya jenengan pas mau ikut Om Udin pas lagi info pas gak ada kerjaan ikut gue mas, nyantai nyambi aku mas. Iya. Nah pas Om Udin tak ajak ngopi itu ikut aja gak apa-apa. Aku loh menerima semua orang, gak pilih-pilih orang. Ngajak kemana guys? Anggap temen dewi wae ngopi. Jangan kerja terus ya betul mumet sih mas. Gak ada perinfoannya. Info ngopi deh, lihat pemandangan enak lah. Wah dewi mas. Gak usah kerja terus wah. Jadinya liburnya kapan biasanya mas? Besok masuk Pagi. ya pagi. Nah, misalnya malamnya jangan nggak capek, terus nih aku nggak ada. Besok aku kesana ya mas. Iya. Ngopi sana aja mas. Tak ngajak temanku nanti. Ngajak besok ngopi. Misalnya pas jangan nggak ada. Kayak berangkat malam gitu, terus aja mas ngopi. Ini pagi berangkat pulang sore ya mas. Sore jam 3. Nah, jadi langsung info aja mas, nanti tak minta gaji jenengan. Aja mas. Jalan aja mas. Nggak enak masak sendiri pas bagian kepala itu mas. Nanti nek megang Pak Ella kan nggak baik sih mas. Kami disuruh gini gimana lagi, aku jangan gini lewat mas, apalagi yang dosen. Ya mas, kasih ya mas. Apalagi sama dosen, wah nggak